Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Lestari, NIM 1965012. Langsung saja, di sini saya membuat satu kelas Alpro 2 2020, kemudian main method atau metode utama publish static void main. Kemudian mencetak tugas 6 UAS, kemudian mencetak nama dan NIM. Selanjutnya adalah input data. Dalam input data ini digunakan buffer reader. Caranya adalah mendeklarasikan dulu buffer reader st new buffer reader new input stream reader system in. Kemudian membuat array bertipe string dengan variabel data. Di sini memanggil st yaitu buffer reader ini. Kemudian readline karena string, dan split ini digunakan untuk menggabungkan dua angka sekaligus. Kemudian membuat deklarasi array kedua ini bertipe integer dengan variabel data 2. Kemudian new integer data length ini adalah ukuran atau size dari panjangnya data 2 nanti, yaitu panjangnya adalah dari panjang data ini, data yang bertipe string ini. Kemudian dengan menggunakan perulangan, selanjutnya data 2 pada indeks ke i yang aslinya ini dari string akan dikonversi konversi menjadi integer data i. Kemudian mencetak yang ini jumlah data. Jumlah data ini ada dua, yaitu genap dan ganjil. Caranya dengan memodulo dengan 2 atau membagi dengan 2, kemudian sisanya apabila 0 maka genap, apabila sisanya bukan 0 maka ganjil. Kemudian sigma data. Sigma data ini adalah jumlah keseluruhan data. Di sini saya membuat deklarasi variabel hasil bertipe integer. Ini digunakan nantinya untuk hasil akhir yang menyimpan seluruh angka yang dijumlahkan. Kemudian caranya menggunakan perulangan, dan ini hasil plus ditambah data kedua pada indeks i atau pada indeks 0 sampai ukuran datanya nanti berapa. Kemudian mencetak data 2 pada indeks ke i. Selanjutnya adalah rata-rata. Di sini rata-rata ada, saya mendeklarasikan jumlah angka yaitu double dan juga rata-ratanya double. Kemudian rumusnya adalah jumlah angka, atau di sini saya samakan dengan hasil karena tadi sudah dihitung di sigma, kemudian dibagi dengan panjang data. Selanjutnya adalah sorting. Di sini mengurutkan data dari paling kecil ke terbesar. Yang pertama di sini ditampilkan dulu data awalnya. Caranya dengan menggunakan perulangan, kemudian data langsung dicetak. Data 2 pada indeks ke i. I-nya 0 sampai panjangnya. Kemudian data sortednya, di sini kita menentukan dulu tempat atau indeksnya nanti yang akan ditukar itu gimana. Jadi saya membuat ini integer acak, ini untuk menyimpan sementara. Nah, kemudian menggunakan perulangan pertama, ini adalah sebagai pembanding nantinya acak sama dengan i. Kemudian perulangan yang kedua, ini untuk yang dibandingkan. Jadi apabila data 2 pada indeks C ini kurang dari data 2 pada indeks acak pada ini yang I, maka acaknya jadi C. Jadi indeks acak akan jadi yang terkecil gitu. Kemudian ini ditukar untuk menukar data-data yang lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya median. Median ini adalah rata tengah. Di sini saya juga menggunakan double, dan ada dua juga kalau misalkan datanya genap dan ganjil. Apabila datanya genap, maka caranya adalah ukuran panjang dari array data 2 dibagi dengan 2. Apabila sisanya 0, maka double letak ini adalah median. Maka letaknya median adalah di sini. Kemudian cetak. Kalau salah maka ini. Kemudian modus. Dalam modus disuruh untuk menampilkan data sorted, ini sama seperti yang di atas. Kemudian tabel frekuensi.
Nah, tabel frekuensi ini menghitung ada berapa banyak angka yang muncul, angka itu muncul berapa kali. Maka dari itu ini membuat array baru. Di sini saya menamakan variabelnya frec. Kemudian new integer data 2 length, ini panjangnya array data 2. Kemudian hitung ini adalah untuk berapa kalinya nilai itu keluar. Jadi yang pertama ini pengurangan yang pertama untuk pembandingan ya, dan misalnya data pertama dihitung itu, kemudian integer hitungnya masih 0. Nah, selanjutnya dibandingkan menggunakan perulangan berdua ini. Nah, apabila data 2 ke J ini sama, berarti kan jumlahnya bertambah. Jadi dari awalnya 0 jadi bertambah. Terus kemudian frekuensi ini jadi array frec pada indeks ke I itu sama dengan hitung itu berapa kalinya. Kemudian mencetak hitung. Selanjutnya integer max ini mencari frekuensi tertinggi dengan menggunakan max. Di sini dibandingkan dengan frec length karena kita mengambilnya dari tabel frekuensi yang paling tinggi yang mana. Nah, kemudian status modus. Jika nilai yang muncul itu hanya satu, semua nilai-nilai itu yang muncul hanya satu, maka status modusnya adalah tidak ada modus. Tapi jika ada yang lebih dari satu, maka kita buat kondisi dulu, ada berapa saja yang lebih dari satu dan itu ada berapa banyak angka. Nah, jika yang lebih dari satu itu ada satu angka saja, maka modusnya hanya satu atau status modusnya modus. Tapi jika hitung atau jumlah angka yang keluarnya itu modusnya lebih dari 2, maka itu bimodus. Dan apabila lebih dari 2, maka multimodus. Selanjutnya coba di run. Nah, kondisi yang pertama di sini 01, 05, 08, 03, 07. Nah, dapat dilihat jumlah datanya ganjil, sigma datanya, minnya, kemudian modusnya dan status modusnya. Kemudian selanjutnya yang kedua datanya 01, 02, 07, 04, 08, 09. Nah, di sini juga dapat dilihat jumlah datanya genap, sigma data, min, sorting, kemudian modus, tabel frekuensi, tidak ada modus. Kemudian lagi ini ada 11, 22, 33, 22, 44. Nah, di sini juga dapat dilihat jumlahnya ganjil 11, 22, 33, 22 dan 44. Jumlahnya 132, minnya 26,4, modusnya frekuensi tertinggi 2, data modus 22 dan status modusnya adalah modus. Kemudian lagi yang keempat dari dataset ini ada 11, 44, 33, 22, 44, kemudian 55. Kemudian coba di run. Di sini juga dapat terlihat jumlah datanya genap, min, modus, tabel frekuensi dan status. Kemudian lagi 22, 23, 33, ini sudah. Bimodus, kalau bimodus
Data yang pertama adalah 22, 23, 24, 23, 24. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama input datanya ini semuanya tidak terpisah. Kemudian karena terdapat split tadi, maka digabungkan menjadi 22 seperti ini, dua angka. Kemudian sigma data, min, sorting, ini data awal tadi menggunakan perulangan port. Kemudian data sorted, setelah itu median, modus. Nah, di sini tabel frekuensi ini 22 ada 1, 23 ada 2. Kemudian karena di sini sudah 1, 2, di sini 1, 2, 1. Kemudian frekuensi tertinggi adalah 2. Nah, jumlah yang 2 ini ada 2 data, yaitu 23 dan 24 dalam data modus. Kemudian status modusnya di modus. Selanjutnya 22, 26, 22, 26, 25, 22, 22, 27, 26. Nah, di sini juga dapat dilihat yang pertama jumlah datanya ada ganjil 7, sigma datanya 170, kemudian rata-ratanya 170 dibagi 7, 24,28571 seterusnya. Kemudian data awal adalah 22, 26, 25, 22, 22, 27, 26. Kemudian setelah disorted, 22 berada di awal, kemudian 25, 26, 27. Median 25 di sini karena ganjil. Setelah itu modusnya frekuensi tertinggi adalah 3, yaitu 22, status modusnya modus. Kemudian yang multi modus, yang ganjil pertama ada 33, 34, 35, 34, 36, 33, 36. Di sini jumlah datanya 7, ganjil, dan sigma datanya 241. Kemudian data modusnya ada 3. Setelah itu statusnya multimodus. Selanjutnya untuk yang genap 33, 30, 34, 33, 34, 35, 37, 36, 35, 36, 32. Nah, sini dapat dilihat jumlah datanya ada 10, yaitu genap, sigma data 341, min, data awal, data sorted, dan median, modus, tabel frekuensi tertinggi, data modus ada 3, yaitu 33, 35, dan 36. Selanjutnya status multimodusnya adalah multimodus. Sekian cukup dari saya, bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.